Perkenalkan, nama saya Nurul Fathia Rahman. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas E dengan NIM 2410201098. Bagi saya, motivasi belajar itu memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam perjalanan akademik, khususnya bagi saya yang sedang berada di tingkat perkuliahan. Motivasi ini berfungsi sebagai kekuatan pendorong utama yang menggerakkan saya untuk memulai dan mempertahankan upaya belajar saya, bahkan saat saya sedang menghadapi tekanan dan kesulitan. Nah, dengan adanya motivasi yang kuat, saya akan lebih tekun dan tidak mudah menyerah saat menghadapi materi yang rumit atau kegagalan dalam menyelesaikan tugas. Hal itu dapat mengarahkan saya menuju tujuan yang positif. Pada akhirnya, motivasi yang kuat sangat menentukan intensitas usaha belajar saya dan berkorelasi langsung dengan pencapaian hasil akademik saya yang optimal serta membentuk kepribadian yang lebih aktif dan juga gigih. Untuk menemukan sumber motivasi pribadi, saya biasanya perlu merefleksikan diri. Apakah pendorong utama saya ini berasal dari motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Motivasi intrinsik ini yang berasal dari dalam diri saya, seperti minat dalam berbagai bidang studi atau keinginan untuk menguasai ilmu demi kepuasan pribadi, atau hanya untuk menggapai cita-cita hidup. Biasanya hal itu cenderung menjadi sumber semangat yang paling besar. Nah, sementara itu, motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datang dari luar diri, seperti keinginan untuk membanggakan orang tua, mengejar IPK yang tinggi, atau mengejar prospek karir yang cerah. Nah, dengan mengidentifikasi motivasi terdalam, baik hal itu dalam motivasi ekstrinsik ataupun intrinsik, adalah kunci agar selalu memiliki alasan yang kuat untuk bangkit saat semangat belajar itu menurun. Ketika saya menghadapi kesulitan dan tantangan selama kuliah, seperti saya merasa kelelahan, saya mendapatkan nilai yang buruk, atau tugas-tugas yang menumpuk, ada beberapa strategi praktis yang biasanya saya lakukan untuk menjaga motivasi belajar saya. Yang pertama, saya mengingat kembali apa motivasi terbesar saya. Biasanya saya menuliskan alasan mengapa saya memulai kuliah dan meletakkannya di atas meja belajar saya. Yang kedua, ialah saya membuat jadwal dan rencana belajar yang terstruktur untuk menghindari rasa kewalahan dan penundaan. Dan yang terakhir ialah selalu menjaga keseimbangan hidup dengan istirahat yang cukup dan memberikan hadiah kepada diri sendiri, seperti membeli makanan yang saya suka atau membeli barang-barang yang saya suka jika saya menyelesaikan hal itu. Dengan strategi ini, saya dapat mengelola tantangan kuliah saya tanpa kehilangan arah dan semangat belajar saya. Ketika tantangan kuliah membuat semangat Anda goyah, ingatlah bahwa kesulitan adalah bagian dari proses pertumbuhan, bukan tanda untuk menyerah. Ingatlah selalu bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, melainkan kepunyaan bagi orang yang senantiasa berusaha. Semua pesan kuat dari mendiang Bapak Teknologi Indonesia, yakni Bapak B.J. Habibie. Beliau mengajarkan bahwa kecerdasan harus diiringi dengan kedisiplinan dan juga kemauan berkorban demi masa depan yang cerah. Jadi, ketika Anda merasa tugas terlalu banyak atau materi yang terlalu sulit, peganglah teguh mimpi Anda dan yakin bahwa setiap jam belajar yang Anda tanam hari ini adalah investasi terbaik yang akan membayar bunga tertinggi di masa depan Anda. Mungkin hanya itu cerita motivasi belajar saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.